Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mungkin kita pernah melihat orang yang mendaki gunung atau naik ke tempat yang tinggi, atau juga kita pernah melihat orang yang turun dari gunung. Kalau kita bandingkan antara orang yang naik dengan orang yang turun, maka kita sepakat mengatakan bahwa orang yang naik itu lebih sulit daripada orang yang turun. Begitu juga di dalam kehidupan akhirat. Di sana ada tempat yang orang akan memiliki derajat, memiliki tingkatan yang terus ke atas, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tingkatan yang teratas dari surga adalah surga Firdaus. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika kita minta untuk dimasukkan ke dalam surga, kita meminta surga Firdaus. Idza sa'altumul jannata fas'alul Firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Dan jika engkau meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Begitu juga di akhirat ada neraka, yang mana tingkatan neraka semakin keras, semakin bawah, semakin dalam. Ini menunjukkan bahwa orang yang menginginkan kemuliaan jauh lebih sulit daripada orang yang menginginkan kehinaan. Orang yang menginginkan kebaikan lebih sulit daripada orang yang menginginkan keburukan. Untuk menjadi orang baik itu sulit, lebih sulit ketimbang kita ingin menjadi orang yang buruk. Kalau kita berada di tempat yang tinggi, kita ingin naik ke atas, maka sulit. Kalau kita ingin turun ke bawah, tinggal kita loncat, kita bisa jatuh ke bawah. Dan ketahuilah bahwa orang munafikin yang Allah Subhanahu wa taala ancam dia dengan darkil asfal minan nar, orang munafikin berada pada kerak neraka yang paling bawah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika para sahabat duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzami'a wajbah, yang mana mereka mendengar suara jatuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, suara apakah itu? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dia adalah batu yang dibuang dari atas neraka jahanam semenjak 70 tahun yang lalu hingga sampai dasarnya sekarang. Lihatlah bagaimana dalamnya neraka, yang mana dalam jatuhnya batu tersebut selama 70 tahun lamanya jatuh. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Umar bin Khattab radhiyallahu an menyuruh kita untuk banyak-banyak mengingat neraka, sehingga kita tidak terjatuh kepada perbuatan yang sia-sia, tidak terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayuhan nas, akthiru dzikran nar, fa inna harraha syadid, wa inna qa'raha ba'id, wa inna maqami'aha al-hadid. Wahai manusia, perbanyaklah olehmu untuk mengingat neraka, karena panasnya neraka sangatlah syadid, sangatlah keras, 70 kali lipat dari api kita yang ada, yang api kita saja kita tidak tahan. Kemudian wa inna qa'raha ba'id, dan dasarnya sangat jauh, yang mana gambaran jauhnya tadi sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamanya batu yang jatuh
sampai ke dasar neraka Jahannam selama 70 tahun. Wa inna maqami'ahal hadid, dan peralatan untuk mengadab orang di dalamnya adalah hadid, besi yang keras yang akan menyiksa. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita berusaha di dalam kehidupan dunia ini untuk selalu kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah. Maka siapakah orang yang terbaik? Siapakah orang yang termulia? Itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang A'rabi yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatan yang ia lakukan. Ia berusia dengan usia yang panjang, tapi ketaatannya semakin meningkat. Semakin dekat ia kepada kematian, semakin ia memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita usia, yang telah memberikan kita umur. Kita masih bernapas di dalam kehidupan dunia ini. Ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, itulah adalah orang yang terbaik, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, oleh karena itu marilah kita muhasabatun nafs, mengoreksi diri kita, melihat diri kita sudah sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Jangan kita mencoba-coba untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal tersebut tergantung penutupnya. Takutlah kita bermaksiat kepada Allah, kemudian ketika bermaksiat, di sanalah Allah mengambil ruh kita, di sanalah Allah mencabut nyawa kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang merugi dengan su'ul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barak.